Ya, baik saudara-saudara, ini adalah acara yang baru. Kalau biasanya kita modelnya ibadah, tapi kali ini kita tidak sedang beribadah, tapi kita di sini lebih ke sharing santai. Sharing santai itu ya kita mau berbagi. Ini menjadi media kita untuk berbagi dan bisa berbagi kisah kehidupan yang telah kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, kita bersyukur bahwa pada saat ini sudah ada bersama-sama dengan kita Bapak Rudi dengan pengalaman hidupnya yang akan dibagikan kepada kita semua. Harapannya adalah dengan acara sharing santai ini kita bisa saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain, terlebih di masa pandemi ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah bulan Maret itu Pak Rudi sempat menceritakan pengalamannya sebagian kecil kepada saya. Jadi setelah Pak Rudi positif COVID dan sempat dirawat, lalu setelah itu beberapa waktu kemudian setelah pulih, Pak Rudi cerita ke saya yang satu frasa kata yang sangat menarik buat saya adalah nyowo balen. Itulah yang kemudian terngiang-ngiang dan teringat betul sama saya dan menjadi highlight kita pada saat ini. Nyowo balen. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih detailnya lagi, saya persilahkan kepada Pak Rudi untuk berbagi kisah hidupnya, terlebih di masa-masa yang kalau bisa dibilang ya masa yang kritis itu, Pak. Silahkan Pak Rudi. Ya, selamat malam semua, saudara-saudaraku semua, baik dari GKI maupun dari di luar GKI yang mau ikut mendengarkan, mungkin dapat informasi dari WA dari saya maupun dari Kohan, karena di grup keluarga besar ada grup, sehingga Pak Han, Pak Andoyo memberikan informasi. Jadi ada sebagian dari saudara saya, termasuk kakak saya yang dari Australia pun juga ikut ingin mendengarkan. Ya, terima kasih semuanya. Shalom, selamat malam. Ya, ceritanya memang sebetulnya yang saya alami ini bagi saya sesuatu yang luar biasa. Karena saya hidup sudah 46 tahun, itu belum pernah masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit langsung mencoba semua peralatan yang ada, hampir semua. Itu berawal bulan Maret, itu sekitar tanggal 9, itu saya sudah mulai merasakan makan itu kurang enak. Jadi makan 2 sendok, 3 sendok itu merasa perut sudah penuh. Lama-lama otomatis, karena waktu itu aktivitas masih biasa, dalam arti masih biasa, sehingga mungkin tenaga semakin, energi semakin terkuras, sehingga makan 2-3 sendok itu akhirnya membuat badan sudah makin hari makin lemas. Nah, waktu itu saya sempat ke dokter 3. Yang pertama ke vaskes saya, karena di PMI, otomatis saya ke PMI dahulu. Ke PMI, kemudian mendapat obat, saya minum 2-3 hari nggak ada reaksi, lemesnya masih. Jadi makan itu cuma untuk minum obat aja. Kemudian saya sempat telepon Bu Winnie, Dokter Winnie di sini juga ada. Jadi apa yang saya keluhkan itu, kemudian juga dikasih obat, tapi saya merasakan juga nggak ada efeknya. Yang terakhir saya ke tempat Pak Thomas juga ada di sini ya. Ke Pak Thomas dikasih obat juga nggak ada reaksi apa-apa, meskipun saya minum. Selain itu, karena ada batuknya sedikit, dan batuknya itu kok reaksinya nggak sembuh-sembuh gitu. Waktu itu sempat telepon Pak Agustinus,
Kemudian istri tanya Pak Agustinus minum obat apa gitu. Akhirnya dikasih resep obat yang saya belikan di Singsai Solo. Waktu itu enggak saya dibeli Likuan H obat kapsul itu sama ada vitamin. Tapi waktu itu juga saya tidak bisa merasakan ada efek yang terasa. Kemudian dan itu berlanjut, kata istri saya itu gejalanya sudah mulai ngelantur. Yang waktu itu saya ingat, saya itu berjanji kepada istri saya bahwa saya akan menceritakan sesuatu. Sampai sekarang pun saya juga, aku dulu pernah ngomong itu tuh apa ya, itu juga nggak ingat. Tapi kata-kata itu saya masih ingat. Nah, waktu itu memang saya tidak kepikiran sampai COVID juga nggak kepikiran. Karena saya merasa setiap harinya saya juga ketemu orang juga pakai masker dan juga jaga jarak. Dan nggak pernah ada kumpul-kumpul juga enggak. Jadi saya pede aja. Sama arti nggak kepikiran kalau COVID. Nah kemudian karena mungkin istri saya juga kok nggak sembuh-sembuh hampir 10 hari. Waktu itu telepon saudaranya istri, namanya Mbak Heni. Intinya supaya mengajak saya mau ke dokter. Memang saya itu susah ke dokter. Ternyata itu saya turunan dari ayah saya Semarang. Saya tahu dari kakak saya ini juga dengerin cerita sama istri saya kalau Rudi ini podo papi mbien karena orangnya takut ke dokter. Nah, Mbak Heninya ini diminta istri saya untuk merayu saya mau ke dokter. Nah, waktu dia datang hari Jumat itu tanggal 19 itu saya tanya, "Loh, kamu sopo? Loh, kowe sopo?" Nah, dia langsung, waduh ini sudah kok ngeblank gitu. Dia nyebutkan, "Loh, kamu kerja ning ndi?" saya tanya gitu. Jadi saya udah nggak konsen itu siapa gitu. Katanya gitu. Karena sampai saat ini saya juga nggak ingat apa yang saya tanyakan itu. Dari ceritanya itu. Ini mungkin Mbak Heninya juga masuk, mungkin ada. Nah, waktu itu langsung mau nggak mau Mbak Heni ini, pokoknya mau nggak mau kamu harus saya bawa ke dokter. Nah, waktu itu memang langsung diajak agak dipaksa, dan waktu itu saya masih agak jadi kayak orang nego. Intinya saya nggak mau ini ya. Akhirnya diajak ke Pak Dr. Marjo, itu posisinya di Pengging. Nah, Mbak Heni ini sampai dia pergi ke sana dulu dengan suaminya, mendaftarkan saya, dan waktu itu sudah ditutup. Sudah ditutup, Mbak Heninya nekat, pokoknya minta tolong kakak saya ini supaya diperiksa. Suaminya jemput ke saya, supaya saya bisa sampai situ. Jadi kejar-kejar waktu karena Pak Dr. Marjo ini juga karena situasi COVID juga membatasi pasien sehingga nggak banyak. Pokoknya 5:30 tutup. Sampai sana 5:30 lebih. Dengan berbagai cara saya katanya dirayu gimana caranya, pokoknya harus sampai sana. Sampai sana saya jalan udah nggak kuat, saya pakai kursi roda masuk ke ruangannya. Katanya dokternya langsung bilang, "Kamu kelihatannya positif COVID." Tapi saya waktu itu saya nggak dengar. Tapi saya juga sadar tapi nggak dengar. "Kamu harus sekarang ke IGD," gitu. Ke RSU aja langsung. Udah, waktu itu juga nggak dikasih resep, nggak dikasih apa, langsung ke sana, rujukan ke sana. Sampai di sana di IGD, saya langsung dipasangi alat-alat itu, saturasi oksigennya itu, kemudian dipasangi oksigen. Karena sebenarnya saya nggak merasa sesek sih, tapi orang yang melihat saya katanya, kok dadanya kan orang kalau bernapas harusnya kan nggak begitu sengal-sengal gitu. Padahal saya kelihatannya katanya tersengal-sengal gitu.
Nah, waktu itu istri dipanggil masuk ke dalam, dan sampai sekarang pun saya juga nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi intinya yang pertama katanya dokternya kok kondisi begini baru dibawa ke sini katanya gitu. Terus akhirnya dipasangi semua dan harus masuk ICU karena saturasinya oksigen itu cuma 59. Yang harusnya orang normal di atas 92, 94 terus di atas itulah. Sehingga saya betul-betul blank waktu itu. Nah, di saat itu saya masih mengotot ingin pulang. Saya juga bilang ke istri, dong kondisi saya sadar nggak apa-apa kok, kenapa harus masuk ICU. Nah, kemudian di saat menunggu itu langsung di foto ronsen di toraknya, terus diinformasikan bahwa detak jantung juga udah nggak normal, fungsi ginjal sudah kerjanya keras sekali sehingga berat. Nah, di saat menunggu itu semua dilepasi semua dan akhirnya dibawa ke ICU. Nah, waktu itu memang belum tahu positif atau tidak, tapi memang sudah mengarah itu, sehingga waktu itu masuk itu saya ke ICU sudah disendirikan. Nah, waktu itu hari Jumat, jadi Jumat malam masuk. Waktu itu Sabtunya pagi itu saya mulai nggak sadar. Jamnya saya lupa. Yang pasti Sabtu itu istri saya masih nengok, Sila juga masih nengok. Nah, saya itu posisinya di ICU itu, ICU ruangan besar itu ada 2 ruangan. Itu khusus yang COVID. Itu kayak di akuarium. Jadi saya di ruangan tersendiri. Waktu itu memang katanya susternya itu ruangan itu masih baru, belum ada yang pakai, dan ventilatornya pun masih plastikan waktu itu. Nah, saya masuk itu udah langsung di ventilator karena saturasi oksigennya cuma itu, akhirnya dibantu ventilator. Nah, Jumat itu saya nyaman-nyaman aja. Sabtu pagi, saya juga nggak tahu jamnya jam berapa. Saya tahu-tahu itu melihat, karena sebelah saya jendela kaca kayak akuarium gitu. Saya bisa melihat istri sama Sila itu dada-dada ngasih semangat ini. Nah, tahu-tahu Sila sama istri itu rangkulan gitu. Nah, waktu rangkulan itu saya itu megap-megap. Saya merasakan orang sesek itu, ya itu. Saya megap-megap. Mau gimana? Mau teriak kemana? Saya di situ nggak ada orang, dan orang semua perawat itu di luar, maksudnya di luar area COVID itu. Dan orang perawat yang masuk ke ruangan saya itu minimal 10-15 menit baru bisa masuk. Karena harus pakai APD dulu. Nah, waktu itu saya tahu kok istri sama anak saya kok rangkul-rangkulan gitu. Habis itu saya maklap, nggak sadar. Nah, setelah sadar kemarin saya sempat tanya, loh kenapa kok kowe rangkulan? Aku padahal sudah awe-awe gini. Ternyata saya itu tidur atau apa. Nah, oksigen saya itu lepas. Saya megap-megap. Nah, istri saya itu teriak-teriak di ICU. Nah, padahal baru ada pasien yang masuk, sehingga harus mayoritas perawat itu membetulkan, menyiapkan semuanya yang ada itu ya pasien baru itu. Ternyata istri saya teriak-teriak, tahu saya megap-megap itu. Nah, sehingga dirangkul Sila itu supaya tenang gitu. Tapi waktu itu saya maklap, nggak tahu. Nah, awal cerita dari itu, sehingga saya mulai
masuk di saat saya koma itu. Nah, di saat di koma itu awalnya saya merasakan saya itu seperti orang tidur nyantai di pantai itu, dan yang saya tidur itu kayak awan putih gitu, dan di sana itu nyaman, enak, dan saya merasakan nikmat gitu. Intinya nikmat, intinya nggak bisa diutarakan dengan kata-kata bahwa di sana itu enak. Nah, tapi terus saya berpikir, loh kok aku sendirian? Saya nengok kanan kiri itu pemandangannya bagus, pokoknya enak, indah gitu. Tapi kok aku dewi gitu. Nah, waktu itu saya sempat berpikir, wah, apa aku sudah mati ya? Nah, di saat timbul kata-kata saya, apakah saya sudah mati gitu? Itu saya dilihatkan lisan saya. Lisan ada tulisannya Rudi Kristianto, umur 46 tahun, lahir tanggal sekian, meninggal tanggal itu, tanggal 20 Maret. Waktu itu saya masih kayak, jadi aku udah mati ya. Nah, di saat mau mati itu saya teringat dua anak saya. Kosong, saya umur 46 tahun sudah harus meninggal. Jadi saya langsung tahu kedua anak saya. Nah, waktu itu selain itu memang sebelum saya koma itu, saya itu ditunggu dengan pegawai saya, Mas Supri itu, yang karena dia ikut menjaga, tapi dia tidur di luar. Dia setiap ketemu saya itu selalu semangat bos. Jadi di luar kaca dia selalu itu. Nah, di saat saya tahu lisan saya itu tadi, saya menoleh ke kanan itu, tahu Mas Supri itu yang semalam dia menunggu saya. Dia bilang semangat bos. Jadi waktu itu saya juga bingung, saya itu di mana? Dan itu waktu itu tidak ada suara, tidak ada saya melihat sesuatu juga tidak. Hanya waktu itu saya jujur aja, mosok saya sudah harus meninggalkan anak saya. Nah, waktu itu saya kayak orang sujud berdoa. Ya intinya pada Tuhan Yesus, saya intinya, Tuhan, saya sebenarnya di mana? Apakah ini surga? Waktu itu tahu-tahu ada sinar. Jadi di saat saya berdoa itu, orang timpuh itu, sujud itu, ada sinar. Yang sinar itu jelas tapi nggak menyilaukan, betul-betul nggak menyilaukan. Dari jauh itu kayak bintang itu makin lama makin mendekat. Waktu itu saya juga, aku ini di setiap itu saya berpikirnya itu, lah keluarga aku harus gimana? Saya waktu itu cuma berpikir itu, karena
Sebetulnya saya nyaman di sana, udah nyaman. Ibaratnya disuruh pilih pun saya pilih nyaman di sana, ibaratnya gitu kalau. Nah, tapi kok anehnya kok saya sendiri gitu. Sinar itu makin lama makin mendekat gitu. Nah, semakin mendekat itu wujudnya orang besar. Kalau menurut saya juga bukan orang Indonesia, intinya posturnya tinggi gitu. Dan waktu itu saya meyakini bahwa ini Tuhan Yesus. Kemudian semakin mendekat, memang saya karena sinarnya itu terang sekali, saya cuma mengimani bahwa ini Tuhan Yesus. Dan saya tidak bisa melihat dengan jelas face-nya juga itu, tapi saya meyakini aja. Saya bertanya, Tuhan, apakah ini di surga? Beliau juga belum jawab. Nah, waktu itu beliau kayak duduk gitu. Saya di depannya gitu, dengan posisi timpoh tadi itu. Tahu-tahu itu dari kejauhan itu semakin mendekat itu dua ibu saya. Bahwa mungkin saudara-saudara belum ada yang, mungkin ada yang tahu, ada yang sebagian belum tahu bahwa saya mempunyai dua ayah dan dua ibu yang dengan kasih sayangnya merawat saya. Yang melahirkan itu kan bapak ibu saya yang di Semarang, yang merawat saya bapak ibu yang di Boyolali. Nah, makin lama itu makin mendekat itu kayak dipangku di kanan kirinya Tuhan Yesus tadi. Kan saya terakhir menanyakan, apakah ini di surga Tuhan? Nah itu dengan munculnya dua mami saya itu, Tuhan baru menyatakan bahwa surga itu ada di kedua telapak kaki mamimu ini. Waktu itu saya juga berpikir, loh, orang tua saya kan sudah meninggal. Kedua orang ini kan sudah meninggal. Sebelum saya menjawab, bertanya, saya baru berpikir, loh, orang tuanya sudah meninggal. Kenapa kok Tuhan berkata gitu, intinya kan gitu. Tuhan langsung mengatakan, iya betul, orang tuamu sudah meninggal. Mamimu yang ini, yang kanan itu yang ibu saya yang melahirkan. Ini dengan ikhlas melahirkan kamu, kemudian dengan ikhlas juga menyerahkan ke mamimu yang di Boyolali. Nah, mamimu di Boyolali ini dengan ikhlas merawat kamu sampai kamu sekarang ini. Nah, surga itu betul-betul di telapak kaki kedua orang mamimu ini. Tuhan mengatakan begitu. Saya masih menjawab dengan batin, belum sempat terucap. Lu kan udah meninggal, aku kan gimana? Intinya kan gitu. Waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu masih punya ibu mertua. Kamu harus bisa merawat, mengasihi, dan dengan ikhlas kamu juga seperti orang tuamu ini. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengatakan itu, saya teringat, oh iya, saya masih punya ibu mertua. Sehingga ini kesempatan bagi saya untuk bisa memperbaiki kemungkinan yang kemarin saya belum bisa berbakti,
dua orang tua saya. Nah, waktu itu selain itu saya juga memang saya berjanji pada Tuhan bahwa saya kalau diberi kesempatan hidup untuk lebih bisa melayani-Mu, Tuhan. Nah, waktu itu seketika setelah saya berdoa itu dengan memohon itu, jujur aja saya langsung bisa kembali dengan sadar kembali ke raga saya. Di saat saya membuka mata itu ada suster di sebelah kanan saya. Sus, saya berapa menit saya nggak sadar. Ternyata sudah 6 jam. Kamu gimana, Pak? Ini ternyata semua keluarga juga udah ibaratnya deg-degan semua karena 6 jam jenengan nggak sadar. Nah, dari cerita itu, dari pengalaman itu, yang lebih menguatkan keimanan saya, jujur aja, bahwa selama ini yang kita percaya, yang kita agung-agungkan Tuhan Yesus gitu, betul-betul ada. Dan saya lebih percayanya saya bisa melihat sendiri dan merasakan kuasanya yang luar biasa. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa kehidupan setelah meninggal itu sebenarnya ada. Jadi bukannya dengan kita mati itu sudah nggak ada apa-apa, sudah memang betul semua rasa sakit sama rasa apa yang kita rasakan sudah nggak ada, tapi betul-betul ada kehidupan setelah meninggal. Kemudian saya mempercayai bahwa Ibu itu betul-betul membawa kita ke surga. Bersyukurlah saudara-saudaraku semua yang masih mempunyai orang tua, terutama ibu. Jangan sampai Anda merasa kecewa, merasa gelo setelah nanti ibu udah nggak ada. Jujur, memang dengan cerita ini pun mungkin Tuhan juga akan mengingatkan saya yang mungkin belum dengan ibu saya yang Mami Semarang maupun Mami Belali juga mungkin saya belum bisa memberikan yang terbaik, sehingga ini masih ada kesempatan ibu mertua saya. Saya betul-betul bersyukur. Yang pertama, saya punya istri yang kuat menghadapi, karena situasi waktu itu yang positif istri OTG, saya juga kondisi di rumah sakit, anak-anak dan semua kerjaan kan juga semua yang memikir istri. Jadi saya juga bersyukur istri luar biasa, secara mental juga kuat. Saya juga membayangkan belum tentu saya mampu untuk menjalani itu. Memang saya merasakan di saat orang terkena COVID itu, yang dulunya dekat, itu kemungkinan juga akan menjauhi kita. Tapi orang yang jauh, mungkin yang tidak pernah saya bayangkan, itu justru membantu luar biasa. Orang yang kena COVID itu nggak butuh bantuan berupa material maupun apa-apa, tapi dengan dukungan
doa, dukungan cukup di WA atau sudah membuat semangat yang luar biasa. Memang ternyata orang yang kena COVID kebanyakan memang sudah banyak putus asa. Ini Pak Pendeta Musi Tejo juga kemarin kena, sempat tanya saya, Pak Rudi waktu itu juga sudah nggak ada damai sejahtera. Saya bilang, di saat saya koma itu saya ketemu Tuhan Yesus, dan itu malah membuat saya semangat. Jadi saya nggak kepikiran, sama hati nggak kepikiran pengen mati, itu enggak. Dan ternyata sebelumnya Pak Musi Tejo sudah tanya ke beberapa teman. Jadi jika orang terkena COVID yang fatal itu sudah hilang damai sejahtera. Tapi waktu itu saya semangatnya hidup luar, sampai susternya, perawatnya juga, Waduh kok bisa luar biasa ya, karena saturasi oksigen itu setelah saya habis koma itu langsung sudah di atas 90 terus. Hampir di ICU, hampir kadang nggak saya pakai oksigennya. Memang orang yang kena itu, saya belajar mulai dari belajar berdasarkan pengalaman saya pribadi sendiri. Di saat kena itu memang kita berpikirnya penyakitnya, tapi dengan disupport teman-teman itu, kamu jangan berpikir penyakitnya, kamu berpikirlah fokus ke kuasa Tuhan. Disitulah kamu akan merasakan damai. Saya waktu itu saya alami itu betul, saya merasa damai di sana itu, makan juga enak. Sampai saya juga bilang dokternya, dok ini kok makan saya makin banyak. Gak apa-apa, itu otomatis kamu sudah sembuh. Saya betul-betul ini bersyukur pada Tuhan kesempatan hidup yang kedua ini, karena di saat saya kontrol ke dokter, dokternya ternyata bilang, Pak Rudi kemarin itu sempat berhenti detak jantungnya, sehingga sempat ditekan di dada itu, akhirnya bisa kembali lagi ya. Oh iya dok, iya kamu ini nyawa balik. Itu kamu ini nyawa balik, ngomong Jawa ngomongnya gitu. Itu dokter Marjo itu. Dan pelajaran juga saya ambil, ternyata orang kalau di saat sakaratul maut, kalau orang bilang itu sebetulnya kita masih bisa tahu kok, maksudnya di lingkungan kita mati, seperti yang saya lihat, saya rasakan kemarin itu, di saat saya menoleh ke kanan itu tahu Mas Supri yang menunggu saya. Jadi saya menyimpulkan, di saat kita koma, saudara kita koma, kita hidup, dia semua mendoakan, itu memang bagusnya beri semangat kesembuhan gini, meskipun dia diam aja sama hati koma, karena itu ternyata bisa terbawa di sana. Nah, kalau di lingkungannya mendoakannya udah pasrah, wis, kalau intinya sudah tidak pengen ya biar segera diambil, itu ya mungkin jadi semangatnya nggak ada. Jadi waktu itu saya merasakan semangat luar biasa itu karena dari Mas Supri juga masih semangat, dan saya juga masih melihat anak-anak saya masih kecil, sehingga saya waktu itu berdoa itu.
Ya mungkin itu Mas Tunggul yang saya ceritakan ini, mungkin bisa sharing, mungkin ada yang kelupaan yang saya belum ceritakan, mungkin dengan sharing nanti bisa teringat apa yang lupa saya sampaikan, Mas. Oke, terima kasih Pak Rudi. Sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Justru kalau dari saya sendiri sih, semoga tidak ada yang sampai ke fase itu ya, fase yang berada di antara itu. Yang saya tahu memang Pak Rudi dulu itu sangat menjaga prokes. Bahkan kalau pas lagi nggak fit itu aja, saya ke radio, beliau yang menjaga jarak dan pakai masker. Masuk pun wajib itu pakai disinfektan. Tapi ternyata ya kita nggak tahu bahwa yang namanya virus itu bisa datang dari mana saja. Pak Rudi tadi kan bilang bahwa kondisinya sempat drop dan lain sebagainya itu, lalu setelah dokter menyatakan bahwa Pak Rudi sembuh itu apakah bisa pulih dalam arti kan dulu sempat hilang juga indera penciumannya, lalu sesaknya itu gimana? Kalau indera penciuman saya enggak, Mas. Enggak malah. Kena itu enggak sama sekali. Makanya saya juga pede aja, dalam arti enggak yakin bukan COVID gitu. Waktu hasil hari Sabtunya itu saya di swab dan dari pihak dokter minta harus 1 hari tahu hasilnya. Saudara saya membawa ke Solo, dokter Un, akhirnya hari Minggu itu tahu hasilnya saya positif. Seninnya semua di rumah di swab semua, dari kampung juga datang nyemprot semua. Nah itu katanya dari pihak keluarga merahasiakan ke saya. Pokoknya Pak Rudi jangan diberitahu, nanti takutnya drop. Enggak usah gitu, saya juga udah berpikir, Mas, saya dimasukkan ICU aja sudah disendirikan di akuarium misalnya. Dan orang masuk juga udah pakai APD, otomatis kan COVID saya bilang. Tapi saya juga diem aja, enggak. Tapi ini dari pihak keluarga yang udah tahu itu masih menyembunyikan itu. Nah, pas ketika Pak Rudi menyadari bahwa ini COVID nih, itu gimana perasaannya Pak Rudi sendiri? Karena saya nggak merasakan sesek, Mas. Jadi saya merasa nyaman aja. Jadi ya maaf ya, maksudnya nggak sesek macam-macam gitu, nggak, cuma seseknya ya waktu mau hilang itu aja, Mas. Tersengal-sengal itu. Lainnya saya setelah hari Sabtunya, Minggunya itu oksigen saya lepas di ICU itu. Akhirnya diganti yang enggak ventilator, sehingga sampai saya kan sampai ada luka di dekat hidung itu, karena saya copot-copot itu Mas, ternyata membuat luka. Nah setelah sembuh itu memang saya sempat batuk, Mas. Saya kontrol ke dokter, dan waktu pulang pun perawatnya juga bilang, oh dia nanti biasanya tetap ada batuk dan itu bisa 2-3 bulan. Nah waktu saya juga ketemu Bu Winnie juga bilang, ya Pak Rudi, itu biasanya pasca itu juga nanti batuknya agak lama. Nah waktu itu setelah saya hampir 1 bulan mungkin dengan batuknya tuh nggak bisa diprediksi, kadang malam, kadang pagi. Nah saya ketemu dengan klien saya yang punya biro haji itu. Oh itu mudah Pak Rudi, itu teman saya yang di Arab itu, di Saudi sana tuh batuk cuma dikasih minum lemon itu dengan, kalau nggak mau terlalu asam ya pakai madu gitu, diminum aja gitu. Nah, coba berapa hari itu sembuh total, nggak terus gimana, langsung sembuh total. Wah ini betul-betul mujarab, betul-betul Tuhan mau melalui orang ini
memberitahu. Karena saya juga berpikir, waduh kalau batuk sampai 2-3 bulan rasanya kayak apa ini? Gitu. Itu Mas Teguh. Oke. Dari rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau tanya-tanya atau berbagi pengalaman mungkin juga boleh. Saya sebetulnya penasaran dengan reaksinya Ibu nih. Mestinya ada nih Mas. Mestinya ada, ini saya lagi cari-cari di sebelah mana nih. Bareng sama Oksila Pak? Iya. Oh, mungkin bisa ikut cerita juga nih Oksila atau Mami. Sila itu sempat semaput tuh Mas. Oh iya? Ceritanya, yang cerita ya setelah tahu ini. Saya kan minta di ICU itu kan saya minta kertas Mas. Jadi di saat di ICU pun saya masih mikir, wah ini bulan Maret ini harus laporan pajak tahunan itu Mas. Biasalah yang ngurusin itu. Saya itu minta kertas ke perawat gitu. Katanya Sila tahu atau gimana. Nggak tahu pemikiran Sila apa. Saya ada pesan-pesan terakhir atau gimana, semaput ini. Paham Mas Teguh? Iya. Dan waktu itu katanya Sila juga pas nggak habis ngambil apa gitu, ngambil plasma. Jadi waktu itu belum sarapan atau gimana, semaput itu. Itu yang plasma itu juga mujizat Tuhan menurut saya. Memang plasma kan susah, terlebih darah saya kan AB, itu agak susah. Itu istri juga hanya nyebar, mungkin relasinya juga nggak begitu banyak, kali nyebar lewat WA. Tahu-tahu malam itu jam 10:30 atau berapa itu ada WA masuk dari, nggak tahu dari siapa gitu, ngabarin kalau di PMI Solo ada plasma. Nah, waktu itu istri, ini betulan apa orang iseng gitu. Akhirnya ditelepon, ternyata betul. Kalau memang mau diambil ya harus seketika itu harus minta surat rujukan dari rumah sakit yang menaungi bahwa dibutuhkan plasma ini gitu. Dari sisi saya waktu itu kan menawar, ya udah besok biar diambil ke sana. Udah bisa, kalau besok pagi udah ada yang pagi-pagi ada yang minta dan ada membawa surat, ya kita serahkan yang membawa surat itu. Akhirnya dibantu dengan keponakan saya minta surat jam 11 malam. Minta surat ke RSU, akhirnya dikasih, difoto, dikirimkan aja. Akhirnya dapat. Dan puji Tuhan juga dapat itu bisa cocok gitu. Kadang kan nggak bisa cocok katanya. Jadi betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu betul-betul bekerja di saat kita kepepet begitu loh. Istri saya katanya, wah betul-betul sudah nggak bisa mau sambat ke siapa dan harus berani memutuskan sesuatu. Jadi saya cuma pasrah dan berani mengambil keputusan dengan mohon tuntunan dari Tuhan. Monggo apa istri saya mau ikut? Boleh cerita. Halo semuanya. Halo. Gimana Bu pengalamannya pada saat itu Bu? Ini berarti Ibu juga positif atau enggak? Positif toh Mas. Oh positif juga berarti? Positif kan, saya akhirnya kan harus isolasi di rumah. Padahal kan kalau saya lihat Pak Rudi di ICU itu aja pikirannya wis Pak Rudi harus ada yang nggak teknik, harus dirawat dengan baik. Padahal saya nggak bisa, saya isolasi di rumah. Waktu itu kayak orang itu sudah nggak bisa berpikir saya.
apa yang harus saya lakukan gitu. Waktu saya hanya berserah pada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau akan menuntun aku, ya gitu. Lah kan kalau yang namanya isolasi kan semua orang menjauh. Jadi kan terus gimana kayak gitu. Termasuk harus memikirkan semuanya. Anak-anak gimana, karyawan-karyawan gimana. Lah pada yang saya utamakan kan harusnya kan tetap yang sakit, yang di ICU itu. Ya udahlah, saya jalani aja. Memang waktu itu banyak hal yang dikeluhkan dari Pak Rudi. Jadi waktu baru masuk IGD itu aja dokter itu diagnosa itu sudah bercampur aduk. Jadi saya sepertinya kayak nggak kuat itu, kayak mau semaput waktu itu. Keluar masuk kan harus diputuskan gimana ini, ya di sini atau di Muardi atau di mana. Udah pokoknya macam-macam. Padahal saya nggak bisa. Aku mengeluhkan Mbak Sopo. Saya bilang sama siapa? Susah juga. Terus perkembangan berapa hari itu kan saya juga sempat bilang Mas Tunggul itu. Terus sempat dokternya suruh pindah ke Muardi. Udah saya juga bingung waktu itu. Pindah ke sana, udah kontak sama pendeta Musi itu mau dibantu nanti gampang nanti di sana biar diterima Pak siapa gitu, pokoknya udah disiapkan gitu. Udah saya dah, ya ampun terima kasih Tuhan ya kok dengan seperti itu kok ada orang yang menolong saya. Lah selang berapa menit itu kok langsung dari rumah sakit malah ngabari saya, Bu ini nggak jadi ke Muardi karena dokter seniornya nggak boleh dan Pak Rudi pun mantap di sini aja gitu. Bilang gitu toh, Bu iya ya udah kalau gitu kalau memang Pak Rudi sudah mau dan itu sudah mantap ya udah nggak apa-apa ya di situ. Tapi saya terus terang waktu itu banyak saudara yang menyalahkan saya. Kenapa kok nggak dibawa ke rumah sakit yang bagus gitu, di Solo apa di mana? Tapi saya berpikirnya gini, kalau waktu kondisi seperti ini, kalau kita harus ke sana kemari harus berpikir lagi. Padahal kita kan COVID kan, jadi orang itu mungkin nggak mau peduli. Jadi kan pikiran saya mungkin ini lebih baik malah di sini. Jadi setidaknya aku bisa memantau gitu loh Mas. Akhirnya benar, ya puji Tuhan malah ternyata dokternya nggak usah ke Muardi Pak Rudi di sini aja, pokoknya mari sehat-sehat gitu katanya Pak Rudi waktu itu. Udah saya malah yakin udah berhari-hari akhirnya perkembangan semakin bagus terus sampai waktu mau cari plasma itu kan karena semua orang itu tahunya kan Pak Rudi pokoknya komplikasi gitu. Dan memang waktu awal kita masuk di IGD itu saya memang kayak nggak kuat pokoknya. Jadi dokter itu kata-katanya sudah benar-benar membuat saya down gitu loh. Tapi ya waktu itu sampai karyawan saya itu kan saya memang ditemani dari karyawan yang jaga malam sama teman-teman sing masih peduli itu kan tetap Mbak yang kuat pokoknya semua ini keputusan jenengan loh. Padahal saya itu sudah buntu, sudah berhari-hari merawat Pak Rudi setiap hari setiap malam saya nggak tidur karena nemani dia. Jadi saya itu juga udah lemes, nggak enak badannya, makan juga nggak enak. Terus kalau gue nggak bisa mikir gitu. Jadi waktu di rumah sakit pun juga saya kayak orang linglung katanya Mas Supri itu waktu itu. Kayak kayak stres gitu. Nah udah akhirnya kok aku meh jaluk bantuan sopo ya gitu. Wes saya berserah dan akhirnya juga memang pertolongan Tuhan itu kan bisa dari mana saja ya, entah dari orang yang mungkin baru kita kenal atau gimana itu. Memang yang saya rasakan paling itu ya waktu cari plasma itu, saya itu udah buntu. Aku meh takon sopo, saya sudah tak bilang ke semua orang. Enggak ada sing bilang ada lah kok tahu-tahu itu ada dokter siapa namanya, dari Solo juga itu langsung WA itu. Silahkan diambil, udah saya plong. Tapi waktu itu kan masih juga harus diproses dulu. Jadi ngambilnya besok jam berapa gitu. Itu pun yang saya suruh ngetan ngulon itu kan keponakan saya. Itu juga dia di jalan itu selalu
kemerungsung, kesusu karena dia itu pengen cepet. Itu juga mau kecelakaan waktu itu. Waktu saya diceritani itu, saya tuh sampai belum sendiri, ya Tuhan, kok sampai seperti ini, cobaan ini saya seperti itu. Dan nggak cuma itu, waktu tes yang pertama itu pun juga seperti itu. Jadi jalan rame, terus ngepasi hujan, ngepasi itu, pokoknya dia cerita itu saya sampai menangis. Yes, pokoknya terima kasih oleh kamu nolongi aku, saya gitu. Udah sampai situ juga, akhirnya saya bersyukur lah. Setelah itu kok pada hasil akhirnya pulang itu Pak Rudi kan masih banyak keluhan yang dirasakan maksudnya. Dari dokter bilang Pak Rudi nanti bisa jalan ya bisa sebulan, bisa berapa bulan, itu waktu jalan aja loh, belum yang merasakan ini kupingnya itu benginging terus katanya setiap malam. Sampai saya tuh suruh nyari radio itu sampai 4 kali itu nggak kebenaran. Jadi biar untuk setiap malam itu biar bisa menghilangkan rasa bengingnya itu loh. Tuh jalan belum bisa lancar, terus telinga, terus kaki, tangan yang kiri itu juga sakit. Akhirnya kok berlarut-larut ada teman yang bisa terapi gitu, yang telinga bisa sembuh. Waktu itu kan baru mau tak ajak ke THT gitu, belum sempat ke sana, tapi sudah sembuh sampai sekarang. Dan batuk pun itu juga cuma dari teman dibilangin minum jeruk itu kok langsung sembuh gitu loh. Ya, yang ingat itu mungkin itu aja Mas. Ya, terima kasih Bu. Itu pasti bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Ya, terlebih pas saya juga sempat WA, sempat ikut merasakan juga, ini bukan hal yang gampang. Oke, mari rekan-rekan sekalian yang lain. Menambahkan sedikit Mas Teguh. Oh ya. Yang telinga benginging itu karena ternyata itu tekanan oksigen yang terlalu besar Mas, karena untuk ngejar saturasi oksigen itu, jadi itu yang ventilatornya tembus ke telinga itu, dan itu ke semua, ke badan saya sebelah kiri semua. Jadi setiap malam saya terganggunya kayak benginging, karena kan di saat malam kan hening, itu bengingnya terasa. Tapi kalau waktu keadaan masih normal biasa ini kan ketemu orang, jadi nggak terlalu merasakan. Jadi bengingnya kuning gitu. Nah itu bisanya tidur saya pakai radio, dengerin radio, nyari radio dan kita putar pokoknya sampai pagi. Itu saya baru bisa tidur. Nah jalan itu juga ini juga cerita juga Mas. Jadi waktu saya 6 hari di ICU itu betul-betul kan tidur, nggak boleh kemana-mana. Nah, saya dan mungkin teman-teman juga belum bisa kalau namanya BO itu posisi tidur. Nah, waktu itu saya sempat agak bersitegang dengan nego dengan perawatnya, Bu. Saya kasih waktu 10 menit untuk saya ke kamar mandi, ke belakang ke WC. Nggak boleh 9 menit sampai akhirnya nggak boleh pokoknya. Nah, akhirnya disuntik akhirnya bisa keluar di posisi saya tidur, lega waktu itu. Itu hari keberapa pokoknya masih di ICU. Nah, setelah itu saya mulai dipindah ke ruang isolasi biasa, dan itu ditunggu oleh satu orang, dan satu orangnya itu 24 jam memakai APD. Saya satu ruangan sendiri, dan waktu itu ya puji Tuhan ada tempat satu kosong yang habis orang pulang. Saya sendiri di situ dengan yang namanya Mas Ilham namanya. Itu 24 jam. Nah, saya sampai situ saya merasa senang karena kan awalnya di ICU kan semua badan saya ditempeli semua Mas. Dari dada, tangan kanan kiri itu ada infusnya semua. Sebagian infus ada di kaki. Jadi saya merasa bebas. Cuma ada infus satu aja waktu di ruang isolasi. Nah, waktu itu karena
mulai nafsu makannya ada, makannya banyak, saya kepingin ke belakang. Hari pertama itu saya bilang sama Mas, ya Mas, saya tak ke belakang. Nah, itu 6 hari itu nggak turun dari ranjang, dan dipindah ke sana pun kan juga nggak turun, digotong, jadi tinggal dipindah aja. Kamar mandinya juga deket aja kan, paling 3 meter jalan gitu, udah masuk. Karena saking semangatnya saya berani turun sendiri jalan gitu. Di saat saya duduk ke belakang beol itu, tahu-tahu badan itu getar semua. Getar semua. Saya panggil Mas Ilhamnya, Mas, oh aku tolong Mas, aku mah jatuh, saya bilang gitu. Akhirnya saya selesai terus dipapah naik ke ranjang saya. Dan waktu itu napas itu bukan seset, tapi menggos-menggos. Jadi kayak orang habis lari jauh gitu. Nah, waktu dokternya visit, saya ceritakan gini, yo bener kamu tuh 6 hari nggak turun dari tempat tidur, itu semua sarafnya kan nggak banyak gerak. Sehingga dengan kamu tahu-tahu jalan itu kan kaget. Dan ibarat kamu itu mobil itu turun mesin, kamu itu memulai dari awal lagi. Nah, saya pulang itu saking ketakutan, Mas, istri tak suruh cari oksigen. Kayak saya mikir, wah kalau sampai di rumah aku piye gitu, pikiran oksigen. Saya pulang rumah itu besoknya mulai mandi itu baru disiram air tuh sudah megap-megap itu, bukan sesek, megap-megap. Saya teriak-teriak, tak suruh ngambil oksigen baru diambil gitu, saya udah tenang, sudah nggak apa-apa. Jadi itu kalau udah duduk diem itu udah tenang lagi, nggak menggos-menggos. Itu terus sesuatu yang baru mesti megap-megap. Mandi, kemudian keramas, megap-megap, Mas. Jadi kayak orang habis lari jauh, terus napas itu, wah rasanya nggak karuan itu, megap-megap. Tapi kalau sudah duduk diem itu ya hilang. Itu saya jalani hampir 1 minggu lah. Termasuk jalan itu saya harus latihan jalan jauh sedikit, sampai 10 meter itu udah megap-megap. Dokternya bilang, ini yang bisa menyembuhkan kamu sendiri, kamu harus latihan jalan. Kalau kamu nggak latihan jalan, kamu bisa sebulan 2 bulan baru bisa normal. Itu, Mas. Padahal sebelum kena COVID itu tiap hari jalan ya, Pak? Iya. Bareng sama Pak Yakub ya? Pak Yakub. Dan kesembuhan itu menjadi kado Paskah. Betul, iya, Pak? Betul sekali. Itu ada perawatnya yang Katolik waktu itu bilang, Pak Rudi, semoga nanti di saat Paskah ini Pak Rudi ini betul-betul ikut merasakan penderitaan Tuhan di kayu salib. Jadi nanti di saat Paskah nanti bisa merasakan kemenangannya dia. Betul, saya tanggal 1 itu pulang. 1 April. Itu udah seperti ikut menderita bersama Kristus, mati bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus itu, Pak. Amin. Ya, baik rekan-rekan. Kalau melihat di kolom chat, banyak sekali yang bersyukur atas kesembuhan yang sudah diberikan Tuhan ke Pak Rudi. Iya, Mas, puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi beserta dengan Ibu yang sudah berbagi kisahnya, berbagi pengalaman hidupnya, dan ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Ketika kita bicara tentang kesempatan itu, banyak yang bilang bahwa kesempatan itu hanya datang 1 kali. Sementara ada juga orang yang bilang kesempatan itu mungkin bisa datang 2 kali. Kalau buat saya secara pribadi, setiap hari itu menjadi kesempatan buat kita. Dan kesempatan yang sudah diberikan kepada Pak Rudi dan keluarga itu pun menjadi bekal buat yang lain juga, buat kita yang sudah mendengarkan kisahnya,
bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk tetap berada di dunia ini, tetap menjalani kehidupan ini dengan segala keruwetannya, dengan segala kengerian yang ada, dan mari kita menjalaninya, walaupun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan. Mungkin juga di antara kita saat ini ada yang sedang isolasi mandiri, mungkin ada juga yang sedang tidak sehat badannya. Percayalah bahwa baik sehat ataupun sakit, baik hidup maupun mati, Tuhan senantiasa menjaga kita. Tuhan yang kita imani itulah yang senantiasa merawat kita. Mungkin dari Pak Rudi ada closing statement? Ya, intinya bersyukurlah pada saudara-saudaraku semua yang masih mempunyai orang tua, terutama ibu. Pokoknya jangan sampai beliau itu dikecewakan atau membuat dia sedih, karena betul-betul kalau kita bisa berbaik dan bisa melayani dengan baik, itu jaminan surga menurut saya. Jadi bersyukurlah pada saudaraku semua yang masih mempunyai orang tua, terutama ibu. Itu Mas Teguh. Oke, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Mungkin bisa open kameranya dulu. Selamat malam, selamat beristirahat.